Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gun Asmurjati dengan NIM 2025 301847. Saya mahasiswa program studi pendidikan profesi guru gelombang 1 tahun 2026 Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau melaksanakan praktik pembelajaran sederhana dalam bentuk video. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 pada bab 2 harmoni dalam ekosistem dengan sub materi topik A memakan dan dimakan. Pada pembelajaran kali ini saya akan menggunakan strategi literasi pengatur grafis berupa hubungan sebab dan akibat. Alasan saya memakai strategi ini karena strategi ini digunakan untuk membantu murid dalam tidak hanya memahami hubungan makan dan dimakan dalam urutannya saja, tetapi membantu murid atau menunjukkan bahwa dampak hubungan dari memakan dan dimakan jika dari salah satu ekosistem, salah satu komponen dari ekosistem ada yang berubah. Untuk lebih jelasnya, mari simak video saya. Happy watching! Baik, membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat belajar terus ya. Nah, hari ini kembali lagi bersama Bu Anggun. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS. Kalian bisa siapkan bukunya di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sering terjadi di lingkungan kita, tapi kita seringkali tidak menyadari tentang hal tersebut. Nah, sekarang Bu Anggun ada gambar. Bu Anggun pegang gambar. Kita simak bareng-bareng ya. Coba sekalian sebutkan ada gambar apa saja. Ada gambar padi, tikus, elang, ular, dan jamur. Nah, coba Bu Anggun mau tanya, di sini kira-kira tikus makannya apa ya? Apa? Ya, tikus makannya padi. Lalu, jika tikus makan padi, tikus dimakan oleh siapa? Apakah dimakan oleh ular atau elang? Kira-kira siapa? Ya, tikus dimakan oleh ular. Nah, sekarang coba kalian di rumah bayangkan masing-masing. Jika dalam suatu gerombolan hewan dan tumbuhan ini, jika tikus menghilang, apa yang akan terjadi? Coba apa ya? Apakah jika tikus menghilang, yang lainnya akan ikut menghilang? Ya, betul, jawaban kalian sudah bagus. Namun hari ini kita perlu belajar lagi. Tujuan belajar ini adalah untuk mengetahui hubungan memakan dan dimakan dalam suatu ekosistem yang biasanya disebut dengan rantai makanan. Selain itu, kita juga akan belajar tentang bagaimana satu komponen makhluk hidup dalam rantai makanan mempengaruhi makhluk hidup yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke pembelajaran inti. Nah, tadi kan kalian sudah melihat-lihat gambar ini ya. Sekarang Bu Anggun ada poster. Di sini Bu Anggun pegang poster rantai makanan di sawah. Coba kalian perhatikan baik-baik. Di sini gambarnya. Ya, Bu Anggun jelaskan ya. Hari ini kita akan belajar tadi rantai makanan dalam suatu ekosistem. Rantai makanan itu hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam satu ekosistem. Coba Bu Anggun tanya lagi, padi itu dimakan oleh siapa? Ya, padi itu dimakan oleh tikus. Lalu, ular itu makannya apa? Apakah makannya elang atau makan tikus? Ya, ular itu makannya tikus. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa makhluk hidup itu saling berhubungan. Nah, sekarang kita bahas perannya ya. Nah, sebelum kita bahas perannya, apakah kalian sudah paham apa itu rantai makanan? Ya, Bu Anggun ulangi ya. Jadi, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Sekarang Bu Anggun jelaskan perannya. Di sini, padi itu berperan sebagai produsen. Kenapa berperan sebagai produsen, Bu? Karena padi itu bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Setelah itu, tikus berperan sebagai konsumen satu. Kenapa konsumen satu, Bu? Karena tikus memakan padi sebagai sumber makanannya. Diingat-ingat. Lalu ada ular konsumen dua. Kenapa konsumen dua, Bu, perannya? Karena ular memakan tikus sebagai sumber makanannya. Bangun ulang lagi, padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen satu, dan ular sebagai konsumen dua. Lanjut, ada apa? Ada gambar elang. Di sini elang sebagai konsumen yang tertinggi atau konsumen puncak.
di sini kenapa elang sebagai konsumen puncak? Karena elang memakan ular sebagai sumber makanannya. Nah kan tadi sudah ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen puncak. Mereka kan makhluk hidup. Jika makhluk hidup itu akan mengalami proses kematian. Nah nanti jika elang sebagai konsumen puncak mati, dia akan diuraikan oleh jamur. Jadi di sini jamur berperan sebagai pengurai karena jamur menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat yang lebih sederhana dan fungsinya untuk menyuburkan tanah. Nah, balik lagi, jika tanah subur, maka padi atau tumbuhan yang lainnya juga akan bertumbuh dengan lebat. Jadi kita bisa lihat di sini antar makhluk hidup itu saling berkaitan. Kalian paham? Ya, dari perannya, dari hubungannya, mereka itu saling berkaitan. Oke, tadi kalian sudah memahami hubungan sebab akibat. Jadi kalau hubungan sebab akibat, jika satu komponen berkurang, maka akan berdampak ke komponen yang lainnya. Sekarang kita masuk ke tahap diskusi. Di sini Bu Anggun ada rantai makanan di laut, sama seperti rantai makanan di sawah. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen, ikan kecil sebagai konsumen 1, ikan besar konsumen 2, ikan hiu konsumen puncak, dan bakteri sebagai pengurai. Nah, tadi kan ada fitoplankton sebagai produsen. Produsen dia menciptakan makanannya sendiri dan dimakan oleh konsumen 1. Sekarang kalian diskusikan bersama teman kalian. Di sini, jika fitoplankton berkurang, apa yang akan terjadi? Ya, jika fitoplankton berkurang, maka ikan kecil akan berkurang. Jika ikan kecil berkurang, apa yang akan terjadi, anak-anak? Ya, ikan hiu dan ikan besar juga akan berkurang. Coba kalian diskusikan lagi urutannya, perannya, dan sebab akibatnya. Bu Anggun kasih waktu ya. Ya, sudah anak-anak? Ya, oke. Tadi jawabannya apa? Perannya ada fitoplankton produsen, ikan kecil konsumen 1, ikan besar konsumen 2, hiu dan konsumen puncak, bakteri sebagai pengurai. Oke anak-anak, dari kegiatan tadi kita bisa memahami bahwa dalam rantai makanan itu tidak hanya menunjukkan siapa dimakan siapa atau siapa dimakan oleh siapa, tetapi dalam ekosistem itu menunjukkan hubungan sebab akibat antar makhluk hidup. Jadi jika suatu makhluk hidup berubah, maka yang lainnya juga akan ikut berubah. Sampai sini paham anak-anak? Oke. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bu Anggun mau kalian sampaikan satu hal yang kalian pahami tentang materi ini. Ya, bagaimana perasaan kalian selama belajar dengan Bu Anggun? Ya, oke. Jadi dapat disimpulkan, kita sudah belajar tentang rantai makanan, bahwa dalam semua makhluk hidup itu saling berhubungan dalam satu rantai makanan. Jika satu komponen dalam rantai makanan, satu makhluk hidup itu berkurang, maka yang lainnya juga akan terdampak. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hubungan makhluk hidup dalam suatu ekosistem lebih jelasnya. Kita akan juga praktek bersama-sama. Nah, baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan ilmu yang Bu Anggun sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami dengan baik. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya bersama Bu Anggun. Bu Anggun tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.